Oke, selanjutnya sekarang kita bakal ngegambar berdasarkan teks atau naskah yang udah tadi kita breakdown istilahnya, yang udah kita pecah per scene ini. Di sini kan ada karakter yang namanya Pak Nario ya. Ini harusnya sih udah ada desainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ada desain karakternya, nah ini sebenarnya tinggal di drag and drop aja ke sini untuk masukin. Nah, kayak gini. Terus kita taruh di luar frame ini. Jadi semua yang ada di luar ini nanti nggak akan kelihatan. Kayak gitu. Untuk toolsnya sendiri ini bisa macam-macam. Cuman yang biasanya bisa pakai itu pensil tool. Nah, ada juga sih brush tool. Cuman kalau brush ini dia kekurangannya, kalau misalnya kita ada salah ini susah untuk diedit. Nah, bentuknya jadi kayak gini kalau brush. Sedangkan pensil tool ini seperti yang saya udah jelasin di video awal, di yang part pertama maksudnya, ini kita bisa edit-edit. Nah, kayak gini. Jadi lebih enak kalau misal ada kesalahan atau mau kita ubah-ubah bentuknya. Terus mungkin ya ini penghapus, udah tau lah ya kalau penghapus. Sama terakhir ini untuk timelinenya di bawah, ini biasanya saya atur durasinya, kita perbesar dulu. Yep. Mana magnifier. Nah, ini durasinya biasanya saya atur 3 atau 4 detik lah gitu. Karena kan ini belum ada patokannya. Biasanya storyboard itu patokannya adalah audio atau dialog. Karena ini nggak ada, kita bikin aja dulu 3 detik. Jadi kita samain semua. Oke, kalau udah kita sambil baca storyboardnya, ini kita bikin. Nah, terus keterangan-keterangan yang kayak gini biasanya dimasukin juga ya ke storyboardnya. Contohnya ini pakai text tool, kita SC1, ini scene 1 artinya. Terus TXT Kampung Sari. Nah, bisa juga ini untuk mewarnai teksnya ya. Nah, ini untuk nandain berarti ini adalah scene 1, tempatnya di Kampung Indah Sari. Memperlihatkan suasana pagi, matahari terbit, gunung kabut, dan ada sound effects kokok ayam. Ya, berarti di sini kita harus ada suasana kampung, yaitu bikin ada gunung, matahari terbit, misal kayak gini. Sini ada mataharinya. Lalu di sini ceritanya ini ada rumah-rumah warga. Ini kalau storyboard kita bikin bentuknya bentuk sketsa itu nggak masalah ya. Cuman yang penting itu jelas bentuknya apa, sehingga divisi selanjutnya bisa ngerti, oh ini maksudnya rumah, oh ini maksudnya orang, oh ini apa sedang ngapain, kayak gitu. Untuk proses gambarnya mungkin nanti bakal saya percepat. Biar nggak terlalu lama maksudnya. Nah, misalnya jalannya
Terus ini kalau misalnya ada keterangan-keterangan juga bisa dimasukin ya. Misalnya ada SFX kokok ayam, ini bisa kita tulis aja. Biasanya ini dikasih warna merah. X. Nah kayak gini, biar nanti divisi selanjutnya tahu oh bahwa di scene ini tuh akan ada kokok ayam. Nah maksudnya tulisan-tulisan yang warna merah gini, ini artinya biasanya action yang harus dilakukan di scene ini. Jangan lupa untuk save. Nah, misal contohnya seperti ini untuk scene 1. Nah, untuk masuk ke scene 2-nya kayak gimana? Ini kan panel pertama ini yang di bawah sini. Nah, panel pertama ini. Nah, untuk nambahin panel itu bisa di klik kanan new scene. Nah, nanti dia bakal muncul scene baru di sini. Nah, jadi untuk seterusnya juga kayak gitu. Kalau kita udah mau masuk scene selanjutnya, itu tinggal klik kanan, new scene. Atau bisa juga, kalau saya ini udah masukin shortcutnya, itu Alt S, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya juga sama, kita baca dulu perintah atau naskahnya kayak gimana, baru kita mulai sketsa. Sama jangan lupa juga atur untuk frame-nya. Long shot rumah Pak Naryo, slow zoom in. Di sini kita bikin ceritanya ini rumah Pak Naryo. Di sini ada tangganya, jadi rumah-rumah ala kampung gitu, rumah panggung. Nah, di sini kan ada perintah lagi slow zoom in. Nah, biasanya untuk perintah kamera kayak gini, kita mulai dari perintah awalnya kayak gimana. Ini dia minta long shot kan. Long shot itu kurang lebih seperti ini. Jadi ngeliatin rumahnya full, terus ada langit juga kelihatan sedikit. Lalu kita kasih kotak kayak gini. Biasanya warna merah. Nah, biar kelihatan warna merah, terus kita kasih tanda panah. Nah, biasanya editor kita kasih tanda gini harusnya udah ngerti bahwa di sini akan ada perintah untuk nge-zoom in ke bagian rumahnya. Atau kalau misalnya masih kurang jelas, kita kasih tulisan lagi aja di sini. Slow zoom in. Nah, jangan lupa juga untuk masukin keterangannya. Tadi ini lupa. Nah, ini kita bisa di copy paste aja. Scene 2 ini masih di kampung Indahsari, masih pagi hari, nggak apa-apa, ini nggak diganti juga. Cuman yang jelas ini scene harus diubah ya, karena kan udah masuk scene kedua kayak gitu. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Oh ya, di sini juga ada penjelasan tentang layer. Jadi selain ada timeline atau thumbnail di bawah ini, di sebelah kanan sini juga ada layer. Jadi kalau misalnya mau teman-teman nambahin atau beda layer, misal contoh ini kita pindah layer. Nah, bagian kameranya ini saya select dulu.
terus saya cut, saya pindah ke sini. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi select ini fokus, dia nggak akan select yang lain. Terus lanjut lagi ke scene ketiga, kita bikin scene baru lagi, kita copy paste keterangannya. Terus di sini close up, copy di atas meja efek asap bla bla bla. Ini kita ganti scene ketiga. Terus ininya udah nggak usah diisi lagi karena kan udah bukan di kampung lagi, tapi udah di rumahnya si Pak Naryo ini. Nah, ini di scene ini yang jadi poinnya itu, yang jadi point of interest atau objek utamanya itu kan kopi di atas meja. Nah, perlu teman-teman perhatiin juga, maksudnya kalau misal ada perintah-perintah seperti ini dibuat bahwa proporsi objeknya itu jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Misal ini objeknya kopi, ya kopi di dalam gelas tapi bentuknya sekecil ini. Nah, jangan juga. Tapi jangan terlalu besar juga kayak gini. Misal ini masuknya udah ekstrim close up. Nah, close up mungkin cukup segini aja. Karena kita harus ngegambar pisang goreng juga yang ada di samping kopinya ini. Misal ini kopinya, terus ada efek asap. Misal ini pisang gorengnya, kasih tanda asap juga biar dia ngeliatin kalau ini masih panas. Terus ini meja. Nah, kurang lebih contohnya kayak gini. Terus scene berikutnya, scene 4 medium shot, Pak Naryo menyeruput kopi. Nah, di sini udah ada karakternya. Kita bikin oh ya, di sini tadi ada yang kelupaan. Kopinya dia ada adegan selanjutnya, harusnya dia ada adegan kopi diambil. Nah, ini kita kopas lagi. Terus di layer baru ini kita bikin contohnya tangan Pak Naryo misal. Nah, ini kita kasih tanda gini aja. Nah, dia maksudnya ada tangan mau ngambil ke kopi sini, lalu masuk ke scene berikutnya.
Terus untuk scene terakhirnya, ini scene 5 menunjukkan Pak Naryo full to long shoot. Jadi dari dia kelihatan full, artinya seluruh badan kelihatan. Terus ada Pak Naryo yang ngomong, kasih keterangan biar jelas. Nah, terus untuk masukin suaranya kayak gimana nih? Nah, untuk masukin suara itu gampang, kayak kita waktu masukin image ke sini. Jadi caranya kita tinggal drag and drop aja. Cuman untuk suara kita harus masuk ke timeline dulu. Ntar saya ubah dulu ini durasinya biar sama semua, sama 3 detik. Nah, kita masuk ke timeline. Timeline itu yang ada di bawah sini. Nah, ini kan thumbnail, ini timeline, ini masuk sini. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Terus kita cari sound, atau misalnya kalau misalnya teman-teman mau masukin musik juga caranya sama. Nah, misal ini file suaranya. Nah, kita langsung drag and drop aja ke sini. Nah, dia langsung masuk. Nah, terus tinggal kita pasin aja nih posisi suaranya harus ada di scene mana. Misal di scene ini. Nah, kita langsung taruh aja di sini. Nah, kayak gitu. Nah, terus untuk merendernya terakhir ini ada 2 opsi. Pertama, teman-teman bisa ngerendernya menjadi PDF, jadi biar kayak format-format storyboard kayak gitu. Caranya itu masuk ke sini. Nah, tampilannya, terus nah nanti jadi kayak gini. Nah, ini ada dialog, action notes, lagging notes, bla bla bla. Ini pokoknya notes yang bisa teman-teman isi. Tapi karena kita udah masukin keterangannya itu di dalam frame, jadi ini kita nggak usah isi. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung klik tombol export aja yang ada di sebelah kanan. Ini. Misalnya kita ekspor, mau kita taruh di my dokumen aja, misalnya output copy Pak Naryo. Oke, kalau misalnya udah, langsung kita ekspor aja. Nah, dan hasilnya kayak gini. Nah, di atas ini judul filenya tadi ya, judulnya cuma latihan aja, jadinya kayak gini. Kalau kita isi dengan judul film kita atau judul storyboard, nanti judulnya keluar di sini juga. Terus ini, nah storyboard yang udah kita bikin jadinya kayak gini. Nah, ini scene 1, scene 2, scene 3. Nah, ini 3A, 4, dan 5 terakhir. Oh, ini lupa nggak dirubah ya. Nah, kayak gini pokoknya. Nah, ini untuk format ekspor jadi PDF. Dan yang kedua itu format render jadi video. Nah, untuk render video itu kita masuk ke pengaturan file, terus export. Saya perbesar kalau misalnya nggak jelas. Oke, saya ulangi. Ini masuk ke file, terus export movie. Nah, terus ini kayak gini pengaturannya. Nah, ini filenya mau kita taruh di mana? Misalnya saya taruh di dokumen latihan aja. Kalau udah di select,
Terus ini resolusinya, ini formatnya. Formatnya ada QuickTime, MOV, MP4 dan lain-lain. Misal saya pilih MOV aja, terus resolusinya juga ini bisa dipilih mau full, yang full HD ini yang resolusi aslinya, setengah atau seperempat. Misal saya pilih yang setengah aja biar cepet. Kalau udah, kita langsung ekspor. Oh ya, ini namanya latihan. Oke, kalau udah ekspor. Nah, kalau misalnya resolusinya nggak full, cepet sih biasanya untuk rendernya. Oke, berarti dia otomatis ngeplay sendiri kalau udah. Nah, jadi ini hasilnya storyboard yang udah kita bikin. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk bikin storyboard di Toon Boom Storyboard Pro ke-7. Gimana, kira-kira gampang kan? Iya. Nah, nanti mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak salah dan kurangnya. Seperti biasa, teman-teman bisa menuliskan saran atau kritik di kolom komentar di bawah. Saya akhir pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sekarang waktunya kita berkarya. Ciao!